Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut mahasiswa Universitas Indonesia akan berada di Nusa Tenggara Timur selama 1 minggu. Para mahasiswa ini akan turut membantu proses pemulihan warga pasca bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Sejumlah mahasiswa yang diajak Gibran saat meninjau kondisi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur disebut akan memberikan bantuan psikologis bagi anak-anak terdampak gempa. Pendampingan ini nantinya diarahkan untuk membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak selama berada di pengungsian. Kehadiran mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut dibayangi peristiwa bencana. Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyebut para mahasiswa ini akan bertahan selama 1 minggu. Pemerintah memastikan proses pemulihan di NTT terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kalangan mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri berjibaku salurkan bantuan untuk warga terdampak gempa NTT di wilayah yang sulit terjangkau. 10 ton bantuan dikirim ke Pulau Paluwe dengan menggunakan kapal. Polda NTT mendistribusikan bantuan bagi para korban gempa NTT yang berada di wilayah terisolir. Bantuan diangkut menggunakan kapal Korpor Airut Bahar Polri. 52 personel dikerahkan guna mendistribusikan bantuan berupa sembako, makanan cepat saji, air mineral, obat-obatan, dan vitamin. Kapal pengirim bantuan berangkat dari Pelabuhan Wiring Maumere, Kabupaten Sika hari Kamis. Sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, kapal tiba di dermaga Pulau Paluwe. Warga yang berada di Pulau Paluwe kemudian saling membantu memindahkan bantuan dari kapal ke mobil untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi warga yang terdampak. Sementara itu, personel Polres Nagekeo bersama tim gabungan Satgas mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak gempa di Desa Wajomara dan Kampung Natakupe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang berada di wilayah lembah serta akses jalan yang dipenuhi longsoran pasca gempa menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan bantuan. Untuk mencapai Kampung Natakupe, para personel harus menyeberangi sungai karena belum terdapat jembatan penghubung. Sesampai di lokasi, bantuan dari Kapolda NTT diserahkan secara langsung kepada warga terdampak gempa. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana menembus wilayah terisolasi untuk menyalurkan bantuan ke Pulau Paluwe, Nusa Tenggara Timur. Pulau Paluwe terisolasi akibat kerusakan akses jalan darat dan tingginya gelombang laut pasca gempa bumi. Kodam 9 Udayana menembus wilayah terisolasi pasca dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piik Budiakto memimpin langsung penyaluran dan pemantauan distribusi bantuan logistik kemanusiaan untuk warga terdampak di Kecamatan Paluwe, Kabupaten Sika. Pulau Paluwe terisolasi akibat kerusakan akses jalan darat dan tingginya gelombang laut pasca gempa yang memicu kekhawatiran ancaman krisis pangan bagi ribuan warga pengungsian. Kodam 9 Udayana mengoperasikan jalur udara menggunakan helikopter serta armada logistik TNI untuk mencapai titik terisolir. Bantuan yang disalurkan mencakup bahan pangan pokok serta kebutuhan darurat. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Paluwe dan mengantisipasi ancaman kelaparan selama masa tanggap darurat pasca gempa. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Moramo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menggalang donasi bagi korban gempa bumi di NTT. Aksi penggalangan donasi dilakukan di dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lapangan sepak bola Kecamatan Moramo.
SMP 27 pegawai selatan. Kita lihat. Momen kemerdekaan menjadi ajang memperkuat solidaritas dengan bergotong royong mengumpulkan bantuan bagi masyarakat yang tengah dilanda bencana. Donasi dikumpulkan dari warga dan para pejabat daerah dengan menggunakan kotak amal bertuliskan peduli bencana NTT yang dijinjing oleh 2 anak remaja. Setelah seluruh donasi terkumpul, bantuan kemudian diserahkan kepada Bupati Konawe Selatan untuk segera disalurkan kepada warga yang terdampak bencana gempa bumi di NTT. Ada donasi atau inisiatif dari masyarakat, anak-anak remaja untuk menggalang dana dalam rangka untuk membantu saudara kita yang korban gempa kemarin yang di NTT. Saya akan terus mendorong agar masyarakat Konawe Selatan, baik masyarakat, pejabat, pengusaha, untuk kita bergandengan tangan mengumpulkan donasi, kita kirimkan juga saudara-saudara kita yang ada di sana. Pemirsa, sejumlah negara menawarkan bantuan untuk menolong korban dan memulihkan situasi pasca gempa NTT. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih mengupayakan kapasitas sumber daya nasional untuk menangani dampak gempa NTT. Terkait bantuan atau pemerintah RI saat ini kita fokus penanganan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak itu dapat terpenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang kita miliki. Itu yang dapat kami sampaikan. Takut gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Mirisnya mereka hidup di kebun tanpa bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hingga 21 Agustus 2026, jumlah korban tewas gempa NTT ada 83 orang. Sementara itu korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Korban tercatat tewas 83 orang, korban luka ada 986 orang. Sementara itu pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu rumah rusak ada sebanyak 44.946 unit. Hari kembali di Newsroom, pemirsa. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah
Rp2.016.370.000. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran, yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifauziah Tiasuma dalam sidang yang digelar pagi tadi. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad, menyatakan seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya, bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya, di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya, bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya, pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandra status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya, dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun, akhirnya dimenangkan coba. Nah, itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini, ya. Jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah, kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru bahwa pra-peradilan yang diajukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Untuk putusan tersebut, Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjalani sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah Jokowi. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjadi sidang pokok perkara fitnah ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini setelah Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2026 tertanggal 18 Agustus 2026 tentang pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Dalam ketentuan butir B, MA menyebut pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Mahkamah Agung juga mengatur terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan pra-peradilan tidak dapat diterima. Dengan adanya aturan baru ini, maka Dr. Tifa akan segera kembali menjalani sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah di PN Jakarta Timur, meski dengan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo berharap putusan pra-peradilan dirinya tidak dipengaruhi surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyerahan kesimpulan baik dari kubu Roy Suryo selaku pemohon dan kubu Polda Metro Jaya sebagai termohon. Roy Suryo berharap hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dan tidak terpengaruh surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Hakim tunggal Pak Ika Darpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan sebaik-baiknya tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin.
Putusan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Wonokerto, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur telah resmi didirikan selama 1 tahun 5 bulan. Meski usianya tergolong muda, KDMP yang dulu hanya berjalan seadanya kini menjadi pusat perekonomian di desa setempat. Dengan modal awal 2 juta rupiah, Kopdes tersebut berhasil disulap menjadi toko swalayan modern. Kopdes ini memberikan karpet merah bagi produk UMKM lokal, rak depan swalayan diberikan khusus untuk berbagai produk UMKM asli desa setempat. Menurut salah satu pembeli, sejumlah bahan pokok dan produk UMKM dijual lebih murah dibanding toko waralaba lainnya. Sangat membantu karena harganya terjangkau. Kalau ada minyak kita biasanya saya sering ke sini. Memang apa saja yang disediakan di sini, Bu? Ada beras, sembako, semuanya lengkap. Kepala Desa Wonokerto, Sugiono, mengklaim saat ini KDMP tersebut mampu mempekerjakan 5 karyawan lokal dengan omset mencapai 260 juta rupiah per bulan. Omset untuk saat ini di kisaran 200 sampai 260 juta per bulan. Memang di awal kita minim pengetahuan tentang bisnis minimarket, jadi kita menggandeng konsultan untuk bagaimana cara menjalankan minimarket, bagaimana cara mendesain ruangan di minimarket, penataan barang, juga bagaimana cara kita bisa menarik konsumen. Ia menambahkan keberadaan KDMP ini bertujuan untuk menghidupi masyarakat lokal dengan memotong rantai distribusi sehingga harga sembako dijual lebih murah dan kompetitif. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengangkat bicara terkait lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga viral di sosial media. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kopdes yang berlokasi di pegunungan akan ditertibkan sebelum beroperasi. Sementara Koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35.000 insya Allah di Agustus akhir sehingga September bisa operasi. Sekarang kita sedang bekerja keras mohon dukungannya agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa jadi infrastruktur pemerintah dan juga sebagai optaker sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi, dan nanti tahun depan akan dilanjutkan, tahun ini 35.000, tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30 sampai 35.000 desa. Itu mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung ada 1, 2 atau berapa banyak kita akan tertibkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa tegaskan bahwa pagu anggaran program makan bergizi gratis di rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 sebesar 240,2 triliun rupiah. Anggaran MBG itu merupakan bagian dari total anggaran pendidikan yang mencapai 820 triliun rupiah. Anggaran itu ditujukan bagi sekitar 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat. Sebelumnya anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino sempat menyoroti perbedaan nominal pagu anggaran program MBG dalam dokumen RAPBN 2027 yakni 240 triliun rupiah dan 480 triliun rupiah. Pagu anggaran MBG sebenarnya itu 240 T atau 400 T? 240 T. Yang benar 240 T yang betul. Saya nggak tahu, mungkin ada salah ketik di mana ya. Nanti saya cek. Tapi angkanya yang betul 240 T. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto tegaskan, indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ia pun jelaskan bahwa pemerintah masih menunggu hasil survei ekonomi terbaru karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Kan sekarang sedang ada economic survey, jadi tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di Tyson, dan sekarang kebijakan untuk bansos
itu menggunakan satu data dari DTSEN. Nah, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat hasilnya seperti itu. Sehingga akan ada perubahan dari data-data itu tadi? Ya, selalu data kan sifatnya dinamis. Kira-kira kapan, Pak? Pemirsa, sebelumnya ramai masyarakat mengaku masuk desil 9 atau desil 10 meski kondisi ekonominya pas-pasan. Terkait hal itu, Mensos Syaifullah Yusuf tegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu desil atau tingkat kesejahteraan seseorang. Lek ditelateni moro-moro desil 10. Kok iso aku tas ngecek desilku moro-moro 10. Padahal aku ini Jakarta ingi lapo-lapo nganggur ngecek moro-moro desil 10. Padahal ulan iki pemasukanku mek 1.500.000. Kok iso desil 10 iki pemerintah cara ngitungnya ya apa? Ramai di media sosial, warga terkejut karena tercatat dalam desil 9 atau 10. Padahal warga itu merasa kondisi ekonominya pas-pasan. Sementara itu merespon keresahan masyarakat terkait anggapan warga bergaji 3 juta rupiah otomatis masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Meski demikian, lebih lanjut Gus Ipul mengatakan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Mensos pun menjelaskan posisi desil warga tidak bersifat permanen. Status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu. Untuk masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai bisa segera melapor untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah itu dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan.